Sahabat Saya TV, saat ini saya sedang berada di kolamnya Abah Nasruddin. Dan di belakang kita, Abah sedang memberikan materi pelatihan di hari Minggu ini, hari terakhir ke angkatan 389 ya. Dan materi kali ini adalah pemberian pakan pelet dan cara pemberian pakan cacing sutra. Dan tadi sempat juga Abah memberikan materi tentang bagaimana cara membibis pelet sebelum diberikan ke lele. Jangan sampai ada yang air kemudian tidak sebelum. Sudah ada kan tidak satu air. Ini udah diungkap lagi. Aduh. Ini masih cuman kedua kalinya sih masa banyak tapi kelembekan cukup nih bisa kasih air lagi. Nih misalnya, nanam lele kalau misalnya nih 1.000 ekor kami bisa dulu 2 gayung pakannya. Jadi itu sampai jam berapa habisnya? Sampai 2 kali ngasih makan aja habis. Ngebibis 4. Berarti kalau banyak makannya lalu itu lebih cepat pertumbuhannya. Produksinya makin cepat. Nah itu. Ini banyak makan takut rugi. Dikurangi tuh orang gelo. Kecuali lelenya mau dikasih oral dari kali. Bukan, kalau nggak habis pagi sampai malam masih bisa dikasih, jangan dipagiin lagi. Ya. Murah ya. Ya untuk orang Bogor mah ulah diisukeun deui. Masih kurang, dikit lagi. Belum, bisa. Jangan ikut. Ya. Kadang-kadang itu biasa masih ada aja yang pokok. Dan di kesempatan hari ini nanti ada juga akan diberikan pembagian sertifikat ya. Dan tadi juga sudah diberikan materi yang disampaikan oleh Ketua Seloy Bapak Adit. Membudidayakan lele sangkuriang indukan yang diproduksi dari Abah Nasruddin. Jadi kita nggak memproduksi indukan Pak. Jadi indukan kita ada guru yang kita indukan. Dan kita mengajarkan seperti Abah yang tadi sampaikan bahwa kita ngajarin pembesaran ke petani-petani sebagai customer kita nih. Jadi kita diajarkan sama Abah namanya customer education. Jadi kita diajarkan bukan berarti sebagai pengusaha beli putus selesai. Seperti kayak Indomaret, padahal mah contohnya diajarkan gimana cara menggunakan botol ini, bagaimana menggunakan handphone. Beli putus tapi kalau di lele, Abah mengajarkan bagaimana caranya kita menjadi pengusaha, ya kan, sekaligus juga membantu pengusaha lain. Jadi kalau kita bilang biasanya kalau teman-teman pengurus bilang bagaimana menjadikan Abah itu menjadikan bukan sekedar pengusaha tapi social entrepreneur. Kenapa? Setiap usaha yang dijalani dengan baik, dengan ada nilai ibadah, dengan ada amalannya, itu bakal mencapai tanda kesuksesan. Tapi kalau misalnya kita menjalankan usaha itu ujung-ujungnya duit, UUD, pasti bakal hancur ke depannya. Kehancuran akan pasti dialami.
Gitu. Berbeda dengan antara kegagalan. Gagal itu adalah sukses yang tertunda. Gitu. Tapi kalau hancur memang udah luluh lantah. Gitu. Sulit untuk membangunnya lagi. Nah, Sangkuriang Lele Organik Indonesia ini makanya kita sepakati kenapa harus dinamain Sangkuriang? Abah tadi itu cerita asal muasal Sangkuriang. Kan? Nah, organik, kita sebut organik adalah budidayanya kita tidak menggunakan zat kimiawi. Abah tidak menggunakan zat-zat kimia buatan manusia yang misalnya natrium, tambah ini, sulfur ini segala macam itu. Zat kimia yang seperti itu. Artinya bukan berarti organik itu bukan berarti tanpa zat kimia. Enggak, ini zat kimia itu juga bisa diciptakan dari alam. Tetap ada. Tapi zat kimia ini adalah yang tidak bisa berdampak atau tidak berdampak terhadap yang melakukan konsumsinya, gitu. Tidak berdampak terhadap ikannya. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi kita organiknya seperti itu. Abang menggunakan probiotiknya juga sudah diuji lab juga mengandung tidak ada unsur-unsur kimia buatan. Nah, semua murni pakai itu juga. Makanya Abah selalu bilang airnya bisa diminum. Airnya aja organik, kata Abah begitu. Jadi air organik ini kalau yang sekarang lagi update viral juga berkembang antara pro organik ya kan dengan tidak organik. Katanya kalau organik itu pakannya full pellet, ya kan? Ya memang benar. Terus ada lagi yang sebenarnya pemahaman organik itu harusnya makannya daun-daunan. Beda antara organik dengan vegetarian. Beda. Karena organik ini masih ada unsur hewaninya juga ketika organik kita berbicara. Tapi kalau unsur vegetarian nggak ada unsur hewaninya. Nah, itu yang pemahaman buat teman-teman di Sangkuriang Lele Organik ini. Makanya kita bilang, tapi kita mencapai kemana? Memang benar, ada yang berbicara bahwa Bang, kalau full pellet itu masih mengandung juga ada namanya zat kimia tambahan yang dari pabrik buat. Benar itu. Makanya kita belum 100% organik, tapi budidaya kita organik. Kita menciptakan mensosialisasikan, mengkampanyekan adalah budidayanya secara higienis. Kenapa? Image lele naik, daya beli masyarakat naik, daya jual petani juga naik, ya kan? Kesejahteraan petani pasti naik nggak? Nah, tapi kalau dirusak dengan pakan limbah, image jorok, ya kan, budidaya nggak bersih, yang penting asal jual. Pertanyaan saya, susah nggak jual lele? Susah. Tapi kalau kita udah budidayanya higienis, nggak usah kita tinggal kasih videonya aja, bagaimana kita tutorial budidaya, pasti udah, nah customer udah tertarik, gitu. Itu baru lihat budidayanya ya, belum merasakan dagingnya. Akan berbeda antara daging yang organik, yang tanpa limbah dengan yang menggunakan limbah. Ini akan jauh berbeda. Itu udah garis utamanya seperti itu. Gitu. Dan kalau mau diuji silakan diuji. Nyatet buku, bentar. Nah, itu seperti itu. Nah, Sangkuriang Lele Organik Indonesia ini berdiri pertama kali tahun 2018. Ya, jadi nama dan tempat kedudukannya kita tetapkan secara legalitas kemarin akhir tahun 2020 itu kita tetapkan di sini di tempatnya Haji Nasruddin. Kemarin ini kelamaan ya? Dan topoknya mau kesini ini. Ya. Itu aku cerita selama. Dan bagi Anda yang ingin ikut pelatihan budidaya lele Abah Nasruddin, masih ada kesempatan untuk minggu berikutnya. Anda bisa WA di ZTV 0812 8810 991. Nih, cara ngasih cacing di sini.
subrek sama tombol green. Oke, yang di pojok itu yang di pojok. Jangan lupa nih ya, subrek. ZTV Inspiration.